そうですか。見て Halo cuy, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Kurobo Recap ID. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari anime yang berjudul Souzei Saisuka no Isekai Ryokouki Part 5 yang dirilis tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita animenya. Semoga kalian terhibur. Terlihat saat itu Takeru sedang berada di tempat pandai besi. Dia ingin dibuatkan gunting pengumpul material. Tentu si pandai besi akan membuatnya karena berkat batu Ilbred yang telah diberikan oleh Takeru. Akhirnya si pandai besi bisa membuat pedang dan mendapatkan penghargaan terbaik di kelasnya. Saat Takeru berada di luar, dia dihampiri oleh Hoval yang merupakan jelmaan kuda dari Dewi Pelindung Danau Galeus. Saat itu Oval ingin segera pergi ke kedai makanan karena perutnya sudah lapar. Apalagi dia tahu di tempat ini ada makanan kentang kecap yang sangat lezat. Tak lama dari itu Takeru pun dihampiri oleh Grid dan ia langsung segera pergi ke akademi. Sesampainya di sana, Grid mengatakan bahwa mereka telah mengadakan kompetisi pengumpulan material resmi yang mana para petualang bisa bersaing setiap tahunnya. Di sini Takeru pun ditunjuk agar ikut serta dalam kompetisi tersebut. Namun sayangnya Takeru tidak berminat. Grid mengatakan bahwa Tuan Verminan sangat berharap agar Takeru bisa mengikuti perlombaan tersebut. Apalagi festival ini telah disponsori oleh Verminan. Tentunya karena Takeru juga tahu bahwa Tuan Verminan merupakan pemilik kota Belkheim ini. Akhirnya ia terpaksa mengikuti acara tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian yang memperlihatkan banyak sekali para peserta yang sudah berkumpul. Has memberitahu bahwa acara ini telah diselenggarakan oleh Verminan untuk memberikan kejutan kepada istrinya yang baru saja sembuh dari penyakitnya. Mereka harus berlomba-lomba mengumpulkan wol 7 warna sangat langka dari domba-domba yang berwarna-warni. Bagi siapa saja yang belum tahu tentang wol 7 warna, dilarang untuk bertanya kepada temannya. Mereka harus mencari tahu sendiri. Kebetulan Takeru juga tidak mengetahui material tersebut. Mereka juga bisa dipersilakan untuk menyewa kereta atau menunggangi kuda. Syaratnya tidak boleh saling bekerja sama dalam melakukan pencarian. Pemenangnya akan dapat hadiah dan kehormatan tinggi. Untungnya pada saat itu penggunaan sihir tidak dilarang. Clay pun sempat mengingatkan Takeru agar menggunakan sihir teleportasinya, namun dia langsung menolak karena tidak ingin menimbulkan masalah. Apalagi jika orang tahu tentang kekuatannya, maka dia sudah dipastikan akan jadi pusat perhatian bagi semua orang. Tentunya karena perlombaan itu, Clay, Hoval dan juga Bi tidak dibiarkan mengikuti Takeru karena ini adalah kompetisi. Tentu si Bi langsung nangis karena dia tidak ingin ditinggal oleh Takeru. Dengan kemampuannya, Hoval langsung memeluk Bi menggunakan mananya agar Bi bisa berhenti menangis dan tertidur. Akhirnya Takeru segera pergi dari sana. Kini Takeru sedang mencari lokasi di mana wol 7 warna berada dengan menggunakan kemampuannya. Singkat cerita, setelah tahu di mana tempat itu, Takeru langsung berlari menggunakan sihirnya. Takeru sudah memprediksi bahwa Rainbow Ship berada di dekat kaki puncak gunung. Saat dalam pelariannya itu, Takeru sedikit cemas dengan Bi karena sejak awal dia dan Bi sudah memiliki ikatan batin. Apalagi dikala Bi sudah terbangun dari tidurnya, Bi juga masih nangis meski dia sedang makan. Oval mengatakan kepada Bi bahwa dia bisa saja mengejar Takeru karena dia adalah kuda yang bisa lari secepat kilat. Namun karena perkataan itu membuat Bi sangat marah karena menurut Bi yang lebih cepat dalam berlari adalah dirinya.
Oval tidak mau mengalah dengan B. Mereka hampir saja berdebat jika Clay tidak menghentikan mereka. Berkat Clay yang lebih paham situasi, akhirnya mereka berdua pun langsung akur kembali setelah Clay memuji mereka. Karena sebelumnya memang Takeru telah memberikan cara itu untuk Clay, karena Takeru tahu mereka berdua pasti akan bertengkar. Di malam hari itu terlihat Takeru yang berhenti sejenak untuk beristirahat sembari makan malam. Tak lama dari itu, pagi pun telah tiba. Takeru sudah berada di lokasi yang menjadi tempat 7 warna bulu domba. Takeru tahu bahwa domba-domba itu sangat sulit ditangkap karena sangat lincah dan larinya sangat cepat. Oleh sebab itu, Takeru langsung memanggil domba itu seperti menggunakan sihirnya. Alhasil, domba itu langsung segera berdatangan ke arahnya. Ternyata sihir itu membuat si domba-domba memang mengerti dengan ucapan Takeru, sehingga mereka dengan leluasa menyerahkan bulu-bulu dombanya untuk diberikan kepadanya. Dari arah lain ternyata ada 2 orang yang melihat kejadian tersebut yang menurutnya tidak masuk akal. Akhirnya Takeru orang yang pertama kali tiba dalam kompetisi tersebut. Jadi Takeru orang yang telah berhasil memenangkan kompetisi itu. B pun sangat senang karena akhirnya temannya sudah kembali lagi. Akhirnya setelah kemenangan itu, Takeru pun telah resmi diakui sebagai petualang serba bisa. Nantinya Takeru bisa menerima berbagai jenis permintaan dari pelanggannya, mulai dari peringkat F terendah sampai B yang tinggi. Otomatis bayarannya juga berbeda. Ia bisa mengambil permintaan peringkat F. Namun jika Takeru mengantar barang dengan kualitas yang berbeda dari yang diminta pelanggan, maka harganya akan berubah tergantung hasilnya. Intinya Takeru jangan sampai merusak harga pasaran yang sudah ada. Ya, di sini sang master hanya ingin agar Takeru dibayar sesuai dengan bakatnya saja. Tentunya semua orang yang sudah mengenal Takeru, mereka semua menginginkan agar Takeru bisa naik peringkat yang lebih tinggi, mengingat bakat Takeru yang sangat hebat. Disinilah Takeru pun sempat berkaca-kaca karena tak menyangka bahwa semua orang sangat peduli kepadanya. Bahkan sejak pertama Takeru ke tempat ini, dia sudah berkenalan dengan banyak orang yang baik kepadanya. Alhasil karena ini merupakan permintaan dari orang-orang yang peduli kepadanya, Takeru langsung menerima bahwa dirinya naik peringkat ke peringkat FB. Tak lama dari itu, datanglah Ariana yang memberitahu bahwa ada monster yang bergerak menuju jalan raya terdekat. Takeru dan kelompoknya langsung segera pergi untuk mengeceknya. Saat setibanya di sana, mereka langsung bersiap siaga. Akhirnya datanglah monster cacing raksasa itu, yang mana ternyata di atas cacing raksasa ada Velvarieta yang merupakan teman Takeru yang sering dibantunya. Tujuan Vel datang ke tempat ini tak lain hanya ingin memberikan cacing besar yang diberi nama Aloe untuk diberikan kepada Takeru sebagai tanda terima kasihnya. Setelahnya Takeru langsung mengajak mereka semua untuk makan siang, sekalian menceritakan awal bagaimana mereka bisa bertemu serta membentuk sebuah tim kepada Vel. Di sini setelah Takeru membentuk sebuah tim membuat Vel ingin bergabung bersama dengan kelompoknya, tentunya Takeru langsung segera mengizinkannya. Diketahui sekarang Vel telah memiliki cincin peringkat A yang artinya kemampuannya cukup tinggi. Oval tahu bahwa tujuan Vel gabung ke timnya dikarenakan hanya ingin meminta bantuan kepada Takeru, dan pernyataan tersebut memang dibenarkan oleh Vel sendiri. Ia pun bercerita bahwa kakaknya yang bernama Luticara sudah melarikan diri dari daerahnya. Ternyata Luticara merupakan seorang pendeta di desanya, yang mana ia merupakan persembahan untuk pohon agung dan ia dipilih untuk melahirkan ketua berikutnya. Luticara telah diberi tugas untuk menikahi dan memiliki anak dari tetua desanya. Namun karena dia tidak menyukainya, ia pun pergi serta membuat syarat-syarat aneh.
Salah satunya ingin kuda putih ilahi. Namun saat dia sudah berhasil menemukan kuda tersebut, justru Luticara pergi melarikan diri. Akhirnya disinilah mereka pun setuju untuk pergi mencari kakaknya itu. 何故私に何も言わず行方をくらませた。よし、エルフの里へ行こう。クレイはどうする？ Mereka kini sedang dalam perjalanan menuju ke desa elf. Dewi Hova langsung berubah jadi kuda suci ilahi untuk mengantar mereka melewati jalan hutan yang cukup jauh. Dengan kecepatan itu, Takeru dan teman-temannya bisa melewati hutan tersebut dengan sangat cepat. Saat itu mereka sempat berhenti di tengah jalan, lalu Vel langsung berdoa kepada dewa bernama River Arena untuk membuka pintu dimensi menuju ke desa elf dengan lebih cepat. Hingga akhirnya muncullah pusaran hitam, mereka langsung masuk satu persatu. Singkat cerita, akhirnya mereka telah tiba di desa elf. Tempat itu benar-benar sangat besar dan sangat indah dipandang. Lalu tak lama dari itu, mereka telah diserang oleh sekumpulan orang-orang desa elf, sehingga Takeru langsung mengaktifkan sihir pelindungnya, karena orang-orang desa itu telah mengetahui ada penyusup yang masuk ke desanya. Ternyata sebelumnya memang bangsa elf sangat dilarang untuk membawa bangsa manusia ke daerahnya, karena keberadaan mereka sangat mengancam bagi para elf. Tentunya Dewi Hova langsung murka karena dia sangat tersinggung dengan ucapan si pria tadi. Ia langsung memberikan hukuman dan memperlihatkan wujud dewinya menjadi kuda putih ilahi. Ternyata para bangsa elf itu langsung tunduk kepada Hoval karena mereka tahu bahwa dia adalah seorang dewi yang sangat kuat. Karena mereka bertiga tidak bisa mendengar ucapan Hoval dalam bentuk wujud kuda. Alhasil disinilah Takeru langsung membantunya. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari kota Belkaim. Tujuannya tak lain ingin membantu Vel untuk mencari kakaknya, karena sekarang Vel sudah menjadi anggota kelompoknya. Seorang pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Lil. Dia adalah seorang prajurit yang menjaga desa para elf. Lalu Lil langsung membawa mereka pergi ke rumah para elf tinggal. Sedangkan di sini Laufal merasa bahwa tempat ini tidak menyenangkan, seperti ada bahaya yang tersembunyi di tempat ini. Tak lama dari itu, akhirnya mereka telah tiba, yang mana ternyata elf tinggal di sebuah pohon besar yang banyak sekali memiliki elemen sihir. Lil meminta mereka segera pergi membersihkan diri dengan mata air sebelum masuk ke pohon agung. Tentunya Takeru langsung menggunakan kekuatan sihir pembersih. Namun yang lebih aneh, ternyata kekuatan sihir Takeru semakin lebih besar saat dia berada di tempat pohon agung itu. Setelahnya mereka langsung pergi. Vel memberitahu nama pohon ini adalah Guan. Dia merupakan simbol ras para elf. Di dalamnya ada istana tempat para petinggi para elf, dan tentunya yang boleh pergi masuk ke dalam hanyalah dari kalangan petinggi elf saja. Disinilah akhirnya Vel menceritakan bahwa dia juga termasuk dalam petinggi para elf itu. Jadi tentunya Vel bisa membawa teman-temannya masuk ke dalam istana para petinggi ini. Jadi salah satu aturan dari petinggi elf sangat dilarang keras untuk pergi ke dunia luar. Takeru kemudian langsung menjelaskan kepada Vel bahwa jika kepergian Vel lebih penting dari aturan itu, maka Vel layak pergi meninggalkan desa ini, asalkan dia tidak menyakiti orang lain. Vel setelah mendengar itu, akhirnya hatinya lebih menjadi sangat tenang. Singkat cerita, akhirnya mereka telah tiba di dalam istana yang sangat megah, di mana di sana sudah ada Ambre yang menyambut kedatangannya. Ia meminta Ambre untuk segera memanggil kakak laki-lakinya untuk segera menemuinya. Saat itu Takeru dan timnya sedang menikmati secangkir teh dari bangsa elf. Mereka sangat menikmatinya.
Tak lama dari itu, Vel akhirnya telah bertemu dengan kakak laki-lakinya. Dia bernama Virio yang merupakan seorang gubernur di tempat ini. Tak disangka bahkan sekelas Virio saja langsung tunduk saat melihat Oval, karena mereka tahu bahwa Oval merupakan seorang dewi pelindung. Bahkan Virio juga meminta maaf atas kelancangan dari Lil yang sempat menyerangnya. Virio sepertinya cukup bersedih dengan tubuhnya yang lebih kecil dari adiknya. Dia pun sangat pasrah bahwa kaum dari petinggi elf memang telah dikutuk sejak dilahirkan ke dunia. Namun Vel ingin mengubah garis keturunan kutukan ini. Dia tidak ingin bangsa elf punah begitu saja. Takeru kemudian mengatakan bahwa di tempat ini elemen sihirnya sangat pekat. Dan memang Virio mengatakan bahwa sihir di sini sangat pekat, hampir setengah tahun. Untuk itu disinilah kemudian Takeru langsung membuat batu sihir yang cukup besar. Setelah batu sihir itu sudah jadi, sang gubernur langsung mengatakan mulai. Batu sihir itu langsung segera terbang ke udara. Seketika itu secara tiba-tiba saja elemen sihir yang sudah lama pekat di tempat ini langsung menipis begitu batu sihir itu berputar-putar mengeluarkan fungsinya. Semua orang pun langsung berasa sangat senang dengan keajaiban tersebut. Gubernur itu kemudian langsung memberikan penghormatan kepada Takeru karena sudah membantu warganya. Disinilah Takeru dibawa ke suatu tempat. Takeru ingin tahu tentang tulisan dari kutukan kuno tersebut. Ambre datang dan menceritakan jika kutukan itu merupakan sebuah penyakit kronis tidak diketahui yang menyebar di antara para petinggi elf. Penyakit itu mulai muncul di antara para bayi beberapa generasi lalu. Itu membuat mereka mengalami pertumbuhan serta perkembangannya yang buruk. Hingga sekitar 50 tahun yang lalu gejala mulai sangat-sangat memburuk. Seolah mereka telah dikutuk. Semua anak di desa ini meninggal dalam beberapa hari setelah mereka melahirkan. Bahkan saat itu kutukan tersebut juga telah menewaskan anaknya yang baru lahir. Terlihat kini mereka sedang menghadap ratu para elf. Dia bernama Melisaria, ibu dari Virio dan juga Vel. Ternyata dia tahu bahwa Bi merupakan anak dari sang raja naga. Sang ratu kemudian langsung mengucapkan terima kasih kepada Takeru karena telah melenyapkan sihir yang ada pada negeri para elf. Takeru pun menyadari bahwa ada gempa ketika elemen sihir mulai menebal setengah tahun yang lalu yang membuat tanah berguncang hingga menyebabkan mengubah aliran sungai. Ratu Elf yakin akibat gempa besar itu membuat monster terbangun yang membuat elemen menjadi sangat pekat. Kemudian setelahnya Takeru langsung berkumpul bersama dengan teman-temannya untuk menuntaskan masalah ini. Ia langsung membuat sihir penghalang yang bisa memblokir suara. Takeru mengatakan bahwa Ambre, Virio, serta sang ratu telah menderita sebuah penyakit genetik. Jadi disinilah ia pun menjelaskan bahwa setiap orang memiliki gen masing-masing. Takeru mulai menjelaskan bahwa para elf tidak dikutuk. Alasan mengapa anak mereka meninggal setelah melahirkan dikarenakan penyebabnya para bangsa elf telah melakukan perkawinan sedarah, yang artinya mereka telah menikah dengan saudara kandungnya sendiri. Satu-satunya cara mereka harus menikah dengan orang lain, jangan dengan saudaranya itu ataupun dengan kerabatnya, karena hal itu bisa menyebabkan rusaknya genetika keturunan mereka. Namun Takeru harus menjelaskan kepada para elf lain bahwa aturan tradisi ini tidak bisa diteruskan lagi karena hanya akan memperburuk keadaan. Alhasil, disinilah Takeru memiliki sebuah ide. Dia menyuruh agar Dewi Oval sebagai dewa dari para elf untuk menyamar, demi agar mereka bisa meyakinkan para warga elf dengan perkataan Takeru bahwa tradisi mereka yang sudah dilakukan berabad-abad sangatlah berbahaya. Tentunya Dewi Oval akan membantu Takeru. Kalau perlu dia sendiri juga akan memanggil dewa dari para elf untuk menyadarkan para elf agar tidak melakukan pernikahan sedarah.
Dan disinilah singkatnya film anime yang berjudul Sozai Saisuka no Isekai Ryokouki Part 5 yang dirilis tahun 2025 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Semoga kalian terhibur dengan channel Kuroba Recap ID.